Jujurnya masih belum dapat sih harusnya. Tapi ya nggak apa-apa. Itu paling nggak mereka masih tetap bisa Your untuk playoff team is dan banning. masih bisa untuk cari pengalaman juga, belajar. Dan kali ini kita mulai di draft di mana Alter Ego mendapatkan first pick. Nah, gua pengen nanya juga sih dengan adanya Alter Ego itu yang sedikit berbeda ya dengan adanya Stacy dan juga Your team is baru banning. masuk juga. Kira-kira menurut lo ini udah maksimal kah dengan draft pick mereka dengan posisi mereka yang baru atau Kalau based on record sih mereka udah lebih prima lagi, lebih mantap lagi. Memang kalau misalkan dalam segi game mungkin masih ada beberapa komplikasi dan Your ada team beberapa is display. banning. Tapi it's okay. Kalau misalkan kita lihat dari Alter Ego sendiri, semakin hari semakin mantap sih paling gitu. oh gitu. Oke. Kayaknya kita bakal ngeliat dulu untuk di band list dari kedua tim di sini. Sudah ada Jawhead dan juga Ruby yang sudah dibuang oleh Alter Ego Next, karena melihat dari Saint Ladies juga lumayan banyak juga untuk nge-pick Your Jawhead, team makanya is banning. daripada diambil mending dibuang aja. Sama seperti itu Ruby juga dibuang. So dari Saint Spartan juga sudah membuang dua hero dan salah satunya yang lumayan juga bisa. Iya, dua hero yang cukup berbahaya memang di mana Hayabusa dan Pakito. Sementara Jawhead dan Ruby ini band-band yang masih happening banget untuk competitive ladies dari pertama Yes. sampai sekarang. Ini memang hero yang laku Your banget di band team dan is ini keluar banning. menjadi band ketiga untuk Alter Ego. Masih banyak sih sebenarnya yang hero-hero lumayan OP juga yang bisa dibuang kayak Matilda masih lepas juga, walaupun ya gue nonton juga tayangan WS kemarin yang dimana biasanya Matilda itu diambil di second pick kalau kata lo ya, Jadi band. di band, sorry, di band second band. Tapi ini nggak ada di band, mungkin akan ada Matilda. Mungkin ini band terakhir Matilda. Tapi kalau misalkan dia band Matilda masih ada Barat. Iya, masih ada Barat, masih ada SN juga. Banyak banget. Dan Xbox ternyata yang lebih milih untuk di band dan akhirnya Your melepas team Matilda. is picking. Matilda ada, Barat ada. Tapi kita bakal lihat nih dari Alter Ego apa yang bakal diamankan terlebih dahulu. Kalau se-track record gue sih Fancy Nancy emang suka banget pakai Serena ya, tapi apakah dia bakal ngambil signature hero-nya sendiri di match kali ini? I don't think so, dan ternyata Barat Your team diambil is menjadi hero picking. pertama yang diambil oleh Alter Ego Nyx. So, Barat cukup tanky dan kita juga tahu kalau Barat ini biasanya juga jadi tank jungle ya. Iya, dia jadi jungler biasanya ditemenin sama Rafaela sih. Iya, Rafael. Kemarin juga kalau nggak salah di pick pertama ya ada Rafaela juga kan. Banyak Rafaela, Banyak, apalagi iya. GPX tuh suka GPX. banget main Rafaela. Arnold ya. Suka banget Rafaela dan kita bakal Payback. melihat Parsia ternyata. Parsia langsung diambil dan kali ini Matilda mau diambil nggak nih? Harusnya ini sih diambil sih. Kalau dilepas kayak gini mereka kayak udah set up banget untuk Matilda. Oke, Matilda Your diambil team itu is Matilda dan picking. Parsia. Tapi kali ini kalau misalkan dia ngambil Parsia dan Matilda, Benedetta lepas. Dan kalau misalkan kita Iya. lihat dari recordnya, setiap kali ada Alter Ego dan RRQ main, itu biasanya Benedetta jadi respect band. Oke. Karena di sini lepas mungkin ada kesempatan untuk ngambil Benedetta malah ya. Yes, Benedetta. Nah kan, Iya. Benedetta Fancinensi ini udah bukan sembarang Benedetta lagi sih. Dia dari skillnya on point, dari timing masuknya pas, cutting wave-nya bagus. Makanya bisa dibilang salah satu hero signature dari Fancinensi juga. Apakah perlu ditambah dengan Yuzong di sideline-nya, karena juga butuh untuk nge-break pintu extract dari Martian. Kira-kira Bennett bisa sih masuk banget. Jadi kalau emang mau ngambil Rome, Rafaela udah paling enak. Oh, oke. Your Berarti team Rafaela is Rafaela ini ya sama Barat udah lebih enak. Wow. Your team is banning. Povius ini pick yang bagus sih. Dia ngambil Povius di ketiga dan dia bisa ban Esmeralda. Jadi Poviusnya secara nggak langsung nggak ada natural counternya dan agak bebas Iya. nantinya dan si ya Esmeralda ini. Your team is banning. Sayang Pak. Kayaknya udah diprediksi banget ya Pak ya. Ini saya ngedraft ini dulunya. Saya Oh, udah tahu. tuh. Oh gitu. Jadi Udah Piala ketahuan. Dunia nanti Anda yang ngedraft juga ya Pak ya? Iya dong, udah ketahuan. Saya ngedraft semua tim. Bagus. Siapa yang menang MPL kan? Yang juara satu. Ya saya juga tahu kalau yang juara satu yang menang kan. Iya, kalau juara dua nggak menang. Ya, siap. Oke, so kita udah ngeliat juga dari 3 draft pick ya dari masing-masing tim, dari Spartan, Viteri dan juga Alter Ego Nyx, yang dimana menurut gua kalau dari Alter Ego sendiri cukup oke, kayaknya bakal kayak semacam skema Counter Strike nggak sih ke Your Spartan team gitu. is banning. Ini gila sih, dia ban dulu Nox ternyata.
Tadi sempat gue pikir kayak dia bakal main jungler. Soalnya kalau kita lihat dari hero-hero Belum. Sen Spartan belum ada jungler gitu. Yes, belum. Tapi kalau gue lihat sih, Your ya, team is kalau banning. maksudnya, Matilda kayaknya bakal dijadiin lebih tanky sih. Maksudnya bakal jadi initiator mungkin. Matilda bakal dijadiin roamer sih harusnya. Dia bakal Iya, roamer, Experience atau Golden bisa diisi sama Povius. Nggak tahu kalau misalkan dia ban Lunox, berarti dia memang mau menjaga agar baratnya ini nggak ada yang bisa ngedamage gitu loh. Mau nggak mau harus pakai marksman. Tapi kita bakal lihat dulu nih di ban terakhirnya, marksman atau jungler yang mau di ban. Marksman sebenarnya sih masih ada banyak ya. Kayak kemarin kita juga lihat ada juga yang dipakai. Nathan, Iya, Nathan, Brody pun ada bro. Brody, kayak Gregor, Roger ternyata yang Your kedua. team Dan is salah satu picking. itu udah lumayan bagus ya. Junglernya ternyata yang dia bisa. Pick keempat, Sen Spartan apa yang bakal diambil? Ngambil marksman-nya dulu atau ngambil junglernya dulu nih? Maca harusnya sih yang kita tahu dia mainnya bot lane ya, tapi cuman dia apakah ngambil yang lebih tinggi? Nathan paling safety sih. Dia ada escape, nggak bisa dimakan sama Barat dan Nathan diambil. Your team is Berarti last pick picking. untuk jungle-nya nih, last pick-nya. Jungle-nya apakah assassin atau MM? Harusnya yang agak keras sih sebenarnya, fighter-fighter gitu sih kalau bisa ya. Cuman Roger juga udah full. Ya, Pinternya gitu, Rogernya udah full. atau kalau nggak jungle tank gitu atau Aurus mungkin nggak tahu. Tergantung sama strategi set. Karena kalau kita dari Sen Spartan dia belum ada hero depan yang pasti gitu kan. Mia Koalis. Sementara dari alter ego ini Elis asik sih. Chang'e. Ini asik sih. Kalau beneran alis ya, tapi nggak tahu nih. Dan Runner ngambil Chang'e untuk main belakang juga, ngasih damage juga, DPS-nya juga lumayan sakit. Tapi masalahnya adalah dari Matilda dan juga si Pasha-nya juga menurut gua punya punya escape skill yang lumayan bagus juga, dan lapu-lapu Your team is menurut gua pilihan picking. yang terbaik. Lapu-lapu udah paling bener sih. Kalau nggak lapu-lapu Yuzong tadi udah paling enak buat nabrak belakangnya. Buat nangkep backline-nya itu ya. Tapi ini kalau dilihat Chang'e cukup bebas nih. Belum ada satu hero yang bisa nge-target ke arah Chang'e. Memang mungkin kalau dari Parsha Peter Strike jaraknya jauh dan wow, kita lihat Akai jungle kan. Really? Akai jungle sih. Kalau misalkan Baxia sebenarnya masih cukup oke, dia bisa nabrak Iya. ke belakang, dia bisa pakai turtle positionnya untuk slow dari Parsha nanti, tapi lihat gila. Dari Sen Spartan strategi apa yang sudah disiapkan? Apa Nathannya mungkin ditaruh jungle. Oh enggak, Baxia Oke. Baxia sih safety ya. Dia dengar suara sini atau gimana sih? Nggak tahu. Oke. Kan ini juga kita delay juga nih. Mohon maaf nih. Iya, makanya. Iya. Oke, dan Baxia keluar menjadi last pick untuk Sen Spartan. Berarti sudah ada 10 hero yang muncul dari kedua tim juga. Dan kali ini kalau misalkan kita lihat dari segi draft, mungkin bisa dibilang draft dari Alter Ego lebih aman. Karena dia punya scaling hero, dari Barat juga dia enak. Dia punya high ground satu, dia punya Chang'e. Tapi dari Sen Spartan juga nggak kalah bagus. Dia lebih kompleks bisa dibilang karena high groundnya ada. Dia punya damage dealer sakit marksman. Dan cuman paling kekurangannya ini dia harus butuh Baxianya agak sedikit fat lah untuk jadi frontlinernya. Tapi yang mungkin yang gue lihat adalah dari tim Saint Spartan kita sendiri, gue rasa kayaknya mereka harus main agak rusuh di awal sih. Maksudnya biar agak awal di awal, jadi biar late gamenya nggak terlalu late game mereka harus finish, karena ya tahu sendiri kalau dari Alter Ego Nix punya scaling hero yang lumayan bagus juga gitu dan lumayan impactful menurut gue. Yes, ini kalau misalkan dilihat dari bot lane dan XP lane, harusnya dari Alter Ego bakal selalu jalan duluan dari XP lane atau bot lane-nya, karena kita lihat dari hero-nya Benedetta dan lapu-lapu ini bisa banget untuk clear lane cepat dan langsung rotasi gitu kan. Iya, betul banget. Apalagi roamernya juga cukup oke menurut gua. Oke, dan here we go. Kita mulai di match pertama kita di game pertama antara Alter Ego Nix yang berhadapan dengan Sen Spartan Viteri. Masih 0-0 skornya, dan jangan lupa juga untuk para pendukungnya langsung ramaikan di kolom komentar, di share sekarang juga. Oke, so juga jangan lupa buat teman-teman votingnya silahkan kalau mau. Oke, cek. Oke, kita balik lagi karena tadi
sedikit ada kendala tapi nggak masalah, kita bakal balik lagi untuk menemani kalian yang ada di rumah di Wonderful Indonesia Serikandi Championship, yang dimana kita bakal ngelihat dari match pertama, game pertama bahkan best of 2 series antara Saint Spartan ID melawan tim Alter Ego Next, yang dimana kelihatan juga udah ada 3 pemain yang roaming kali ini ke arah bawah, dan kayaknya mereka nggak cuman pengen nge-kill doang, cuman buat ngedapetin turtle doang, buat ngezoning turtle-nya aja. Ya, dia coba untuk setup karena turtle-nya mereka coba untuk zoning out tadi dan udah di clear juga west bottom lane. Tapi kalau kita lihat dari Saint Spartan, mirroring yang coba dilakukan, sudah ada bola gila langsung ditabrak lagi, setelah strike keluar masih bisa selamat, namun turtle harus diamankan dari teman-teman Alter Ego Next. Berarti bogil, bola gila. Oke, so kita bakal lanjut lagi karena tadi Bulat juga sudah terkena sedikit damage dari Pixie ya, Pixie, dan ternyata cuma dikusilin doang karena dari blue buff-nya bakal digangguin sedikit, dan ternyata di area middle ada 3-on-3. Oh, bahkan ini 4 melawan 3 karena udah mulai aktif ya pemain-pemain dari Alter Ego, seperti yang Bang Lim juga ngomong, karena dari segi clearing lane-nya aja sendiri cukup cepat juga dari side lane di atas ataupun di bawah, dan sementara itu ada feeder extract yang keluar tapi tidak menemukan target, sementara Fancy Nancy terlalu offset sepertinya, tapi nggak masalah karena dia juga punya escapability yang lumayan besar juga dengan adanya skill dia ya. Ya, pas itu juga udah gampang, dan ini dia selesai motong dan langsung ngamanin objektif lain, contohnya adalah Little Monster yang ada di mid lane di secure lagi, dan kalau kita lihat di arah bottom lane bahkan lapu-lapu dari Fumeko ini bener-bener motong terus setiap saat loh, dia bener-bener langsung motong dan belum samperin, namun kali ini sudah ada Bulat yang coba untuk samperin, kali ini coba bakal diinisiasi Fumeko. Langsung di Demonic Force, ternyata masih belum mencari target lagi kali ini, dikasih Tastar Kai masih bisa lompat lagi kan nih Braver Fighter, langsung dikasih Demonic Force lagi dan stunnya Konekara 3 target, coba untuk bertahan dengan imunnya namun ditabrak lagi kali ini, ada slow dan efek stun, harus melakukan first blood, ternyata berhasil didapatkan oleh Saint Spartan Viteri. Iya, dan itu menurut gue juga lumayan mahal juga sih, harga yang mahal juga kalau misalkan mereka nggak dapat, bahkan itu jadi harga yang lebih mahal karena kelihatan juga di atas kosong banget dan Outer Turret berhasil dicolong oleh teman-teman Alter Ego Next. Menurut gue rada sedikit jadi tumbal, apalagi dari Fumieko yang menurut gue sering banget untuk cut lane-nya terlalu obsesi, terlalu ke arah depan, dan ternyata dari Runun di arah bawah kali ini dikasih feeder extract coba flicker tapi ditabrak sama Matilda dan healing langsung dengan bola gila. Oke, lanjut lagi di sana karena Bulat bakal coba untuk ngasih damage ke arah Pixie, dan Pixie-nya harus tower hugging, turret hugging dulu, peluk tower. Dan Fancy Nancy pun cuman untuk nge-clearing lane, sementara dua temannya lagi berhasil untuk mendapatkan turtle yang kedua. Dia ini objektif banget sih main dari Alter Ego, karena kita lihat dia cuma defense di arah lane ini jauh dan dia selalu mengamankan objektif yang ada di laning lainnya, namun kali ini tabrakan terjadi, Peter Extract keluar langsung kasih Demonic Force juga, namun sepertinya mau dibalas. Sudah ada mut-mut di bagian depan, terlalu offset sebenarnya masih bisa kalau mau dipanis, namun depannya juga langsung diacak-acak. Satu recall berhasil mundur dari Macha dan harus selamat. Wah, ini sih cukup sustain ya, tapi Mut-Mut nggak bisa bertahan lama, dan sekali lagi apakah Mut-Mut harus mati, dan yes, it's not gonna happen karena nggak bisa diselamatkan juga oleh 4 pemain temannya, dan di sisi lain kali ini 2-1 skor sementara dari teman-teman Saint Spartan, walaupun mereka juga harus kehilangan outer turret ya. Dan ini progresnya cukup bagus menurut gua dari Alter Ego Next. Kalau dari lu sendiri gitu? Yes, mungkin kalau kita lihat dari itemization dari teman-teman Alter Ego, dia udah semakin mantap sih dengan adanya War X untuk Barats, dan dari lapo-lapo juga bermain dengan Blood Rush, dia tahu dia harus sustain, dan kali ini Braver Fighter keluar, stun berhasil connect ke arah Bulat, namun flick out harus dilakukan dari Fumieko. Oke, so sudah ada buff juga yang bisa diambil, tapi lu lihat kali ini di atas bakal ada engagement dari Fumieko, bakal ditabrakan. Nah, dari Engie nampaknya berhasil untuk mendapatkan satu orang pick off lumayan pick off kecil juga, tapi dengan adanya roaming 3 pemain, dan ini benar-benar objektif banget. Lu lihat ditabrak langsung di arah middle-nya dan di zoning langsung, dan gak bisa berbuat banyak. Alice and Marsha-nya di sana, dan outer turret di arah middle juga harus hancur, dan lapu-lapu masuk dalam jebakan kali ini. Oke, Mut-Mut dalam masalah, tapi masalahnya adalah Fancy Nancy juga sudah kena beberapa damage yang luar biasa besarnya, tapi masih bisa kabur
Dan ini dia, dikejar lagi counter strat yang baik banget dari Alter Ego Next kali ini dari Stacy. Tapi di finishing dengan sangat baik oleh Pixie. 4-3 skor sementara, tapi lo lihat kali ini diusir dengan adanya feeder extract, dimandiin juga dengan adanya Magic Shower. Nicely done. Balas membalas, tapi secara secara kertas, di atas kertas menurut gua dari segi objektif dari Alter Ego unggul agak jauh. Ya, dengan war yang tadi dimana objektif Korean berhasil diamankan, dia dapetin killnya juga. Bahkan kali ini dengan kill yang memang skornya total ini sangat minim, tapi berhasil di-secure sama Alter Ego. Yang dimana tadi kita lihat 1-3 skornya, namun kali ini dengan war barusan skornya bakal menjadi 4-3, dan ini menunjukkan bahwa Alter Ego bakal semakin mantap lagi dengan keunggulan gold hampir sekitar 4.000. Namun kali ini Peter Strike coba di zoning aja, ditabrak lagi di arah depannya. Parcel langsung muncul dengan Wings by Wings, masih bisa selamat. Namun kali ini, udah nggak punya Wings by Wings, ini bahaya sih sebenarnya. Dimajuin lagi kali ini sama Dinonya, coba dikasih missile expert dulu. Detonas welcome, namun masih bisa dihindari sepertinya. Langsung berkumpul di arah turret dan nggak mau terlalu greedy mungkin. Coba dimajuin lagi kali ini, pakai super position masih bisa bertahan juga, namun flicker yang berhasil dihindari nampaknya. Dan kali ini Demonic Force keluar dari Mood, langsung menabrak ke arah Fumieko menjadi target yang paling pertama. Masuk lagi Circling Eagle, masih mengejar ke arah Fumieko, namun belum ada dash, gak bisa maju lagi dari Mood, masih memaksakan kali ini dengan Tartarus. Masih ada Demonic Force, masih bisa dihindari, namun NG harus tumbang di bagian belakang. Next target Macha, out of position dan harus dipanis. Macha harus down, mengejar ke arah P. Kali ini flick out dilakukan. Oke, ditabrak lagi kali ini. Masih ada bulat, backup yang sangat baik, dan masih bisa selamat dari Mood-nya juga selamat. Iya, di cut rotationnya bagus banget dari teman-teman Alter Ego Next, yang dimana tadi menurut gua Prometheus dari si Mood juga terlalu offset tuh. Walaupun emang dia juga dapat satu yang di arah belakang, cuman masalahnya adalah teman-temannya nggak ada yang bisa ngetengin juga selain dia, karena baksianya juga rada jauh menurut gua. Dan kelihatan di sini 6-3 skor sementara, apalagi untuk inner turret di arah bawah juga sudah hancur. Berarti dengan kata lain tinggal inhibitor turret aja. Ini tinggal kita buktikan aja high groundnya benar-benar kuat atau enggak, karena kita lihat juga untuk dari draftingnya sendiri dari Saint Spartan Viteri ini cukup kuat sih, cukup unggul di high groundnya. Apakah bisa untuk menahan? Tapi menurut gua cuman menahan aja itu belum cukup untuk mendapatkan kemenangan di game pertama. Ya, dia paling nunggu ngedelay dulu, dia nunggu adanya satu misplay mungkin yang bisa di counter attack nanti sama teman-teman dari Saint Spartan. Karena kalau misalkan kita lihat dari segi farming memang udah sangat sulit untuk teman-teman Saint Spartan. Dan kali ini Lordnya bakal di-all-in, sepertinya sudah ada Meteor Shower yang langsung diarahkan ke arah Lord. Sudah ada Barat juga yang siap untuk dengan retributionnya, namun kali ini Fancy Nancy sepertinya diincar. Dia bakal menukar Lord dan Fancy Nancy juga harusnya selamat sih. Iya, masalahnya adalah nggak ada yang bisa nge-lock juga sih untuk Fancy Nancy, karena Fancy Nancy punya escape mechanism. Apalagi kalau misalkan udah kayak gini, udah bait juga, ya itu jadi preload banget. Walaupun emang preload yang pertama, dan di sisi lain kali ini bakal jadi target dari Fancy Nancy, tapi nggak masalah, dia bahkan masih bisa clearing land. Nggak, licin banget ternyata ini Benedetta dari Fancy Nancy. Pantas banget ini, banyak banget tim yang respect band dari Benedetta Fancy Nancy. Iya. Tapi kita bakal lihat push seperti apa yang coba dilakukan dari Alter Ego, di mana Lordnya udah jalan setengah jalan ke arah mid lane. Ya berarti dengan kata lain satu wave itu juga super minion juga ya, lumayan kuat juga. Jadi harus hati-hati, nggak cuma di mid lane aja, karena di samping-sampingnya juga di top lane ataupun di bottom lane itu jadi masalah kalau misalkan ke colongan juga dari inhibitor turret. Tapi lo lihat Lord yang terhormat sudah mulai masuk kali ini. Lord yang pertama lumayan lembek, tapi apakah bisa di-defend dengan adanya 5 hero yang masuk gitu aja. Dan Manca kali ini lo lihat langsung masuk gitu aja, dan no. Dan T-Rex-nya apakah bisa ngunyah satu orang, dan bulat dalam masalah. Feeder Extract juga sudah keluar kali ini, PC yang dituju, tapi bulat yang harus down duluan. NG masalahnya adalah udah setengah darah kali ini, harus mundur terlebih dahulu. Dan dua inhibitor turret berhasil dicolong gitu saja. Masih ada Magic Shower kali ini, Meteor Shower kali ini, dan ternyata gak ada yang mati, cuman memberikan damage aja, cuman diusir aja. Tapi gak ada masalah kali ini, semua pemain-pemain Alter Ego Next cukup sustain di arah depan, dan mereka bakal fokus ke arah ancient, ke arah kristalnya, di mana lu lihat kali ini Macha dalam keadaan low parah. Dan ini dia counter attack dari teman-teman Saint Spartan Viteri. Apakah bisa untuk mengambil atau menahan sedikit lagi dari teman-teman gempuran dari teman-teman Alter Ego Next? Dan yes, ternyata masih bisa untuk lot yang pertama, tapi dengan pengorbanan yang luar biasa juga dengan inhibitor turret yang sudah hilang. Ini sebenarnya agak sedikit maksa sih dari Alter Ego-nya, dimana minionnya tadi bisa untuk di clear
dia coba untuk ngehit terus Karakornya. Ini benar-benar momen yang nggak pas untuk Alter Ego, dimana tadi Pixie juga memang dia udah nggak bisa, dia udah ngeluarin spell, dia udah ngeluarin semua skillnya, dan dia memaksakan untuk lebih maju lagi karena memang zoning out. Mungkin call dari Alter Ego memang dia mau coba end. Ada beberapa percobaan di mana dia ngehit Karakornya, namun minionnya ini benar-benar udah low banget. Dan kalau misalkan kita lihat juga sebenarnya distractionnya udah oke gitu kan. Fumiko bersama dengan Pentinensi dia benar-benar tadi ngezoning di arah depan, namun sayangnya memang teman-teman dari Spartan ini fokusnya untuk clear minion. Jadi memang beda tujuan gitu kan, dan dia di zoning gimana pun yang penting minionnya kelar itu udah beres urusan. Nggak bisa di-push juga sama sekali ya. So kita lihat dulu di sini sudah ada pertempuran juga di arah atas. Kali ini dia Space yang menjadi target utama, sementara bulat di counter langsung dan dipotong rotasinya juga. Hi-Fi juga harus down, harus balik terlebih dahulu dan udah masuk dan Macha dalam masalah kali ini, dan Stacy-nya terus di depan dulu, lihat dengan double buff-nya. Dia nggak bakal mau mundur, diusir pakai Feeder Extract, malah ditandemin, malah ditantangin maju ke arah depan, dan kristalnya sedikit lagi bakal hancur, dan yes, game pertama diambil oleh Alter Ego Next. Oke, 1-0 skornya, dan ini pencobaan yang cukup bagus sebenarnya dari teman-teman Alter Ego, dimana dia tahu nih, oke kita nggak ada Lord, tapi ketika 3 inhibitor udah hancur dan dia coba dari Saint Spartan tadi coba untuk keluar, ini timing yang pas untuk Alter Ego melakukan punishment. Dan tadi kita lihat dimana Stacy menjadi frontliner yang sangat kuat di depan, dan dia keluar sebagai MVP dengan angka 305. Ini angka yang cukup bagus untuk jungler juga. Dan kalau kita lihat dengan 1 War X serta 3 item defense magic, dia benar-benar karena kalau kita lihat juga memang magical damage semua dari teman-teman saya Spartan. Ini menjadi satu bahaya juga karena dengan tipe magical semua, bahkan satu sepatu magic defense saja ini udah benar-benar menjadi counter dari semuanya. Dan kita bisa lihat bahkan 4 sepatu magic defense dari teman-teman Alter Ego, karena ya memang kita melihat dari Saint Spartan ini semua di magic. Siapa yang bisik? Nggak ada. Yes. Pokoknya setiap kali dia jalan, landing dia tuh udah di clear. Timing dia motong wave, timing dia join, terus objektif apa yang dituju itu yang bagus sih. Jadi bukan masalah kill, bisa nge-kill jadi MVP, enggak, cuman control lane-nya itu yang bikin pusing. Makanya respect ban udah jadi hal yang paling oke sih. Lebih ke penguasaan map sih menurut gue juga ya. Karena dengan penguasaan map kayak begitu, jadi teman-temannya kayak lebih enak. Dia sebagai space maker loh dari Fancy. So terlihat dulu untuk band kedua, dan ternyata Hayabusa Your team lebih is ganteng banning. dibanding sebelumnya karena udah ada rambut yang kelihatan ya. Yes, revamp, dan itu Hayabusa akhirnya keluar menjadi favorit assassin juga setelah boleh dipakai. Karena emang damage dan mobilitasnya nih dia bahaya banget sih. Iya sih, pastinya kan. Kalau kemarin kan di match kan ada trio assassin, ada Link, ada Hayabusa, sama Lancelot, ya kan. Nah, apakah ini masih dengan meta yang sama? Kalau misalkan Link mungkin di beberapa tim doang. Your dari team Ladies ya, is di banning. competition. Karena Link ini signature beberapa hero-nya. hero aja, beberapa tim doang yang pakai Link, nggak semuanya. Karena dari segi mereka pede dengan hero-nya tersebut ya. Nah, hero power. Hero power. Ya, dan kali ini kita masuk di band ketiga nih. Akankah Matilda dilepas lagi atau ya, karena kalau kita lihat tadi sebenarnya Matilda sempat dilepas dan sebenarnya masih bisa dilawan juga sih. Tapi apakah itu bagian dari strategi itu untuk melepas Matilda? Your team Mungkin is ya karena dia picking. latihannya emang udah sering ngelepas Matilda. Oh. Jadi dia udah mulai terbiasa sama Matilda dan dia ngerasa kita bisa lawan Matilda, ya fine, lepas aja. Iya. Karena pede gitu loh. Ya udah Matilda kita bisa nge-counter juga, dan terbukti juga kan tadi. Dan oke, untuk di Saint Your Spartan team ngambil is Ruby yang picking. dimana Ruby juga sudah sudah kosong dan gak dibuang. Bakal diambil oleh Mutmut yang lumayan juga oke juga, dan Matilda. Oke. Your team Dibales is ini. picking. Matilda Dibales. Parsha. Matilda Tapi dia Parsha punya diambil Ruby sama nih. Alter Ego. Dari Saint Spartan dia punya Ruby. Ruby ini Iya sumpah sih. power pick banget kalau di turnamen ladies ya. Ini bener-bener power pick. Kayak nggak mungkin di satu game nggak ada Ruby kecuali di bed. Iya betul. Tapi ya tandemannya sih banyak sih, karena dia bisa sustain juga lebih lama juga, dan landingnya juga kuat menurut gua. Ya, dengan spell lifesteal yang tinggi banget membuat Ruby ini dia bisa jadi frontliner, dan dia juga bisa menjadi backup untuk teman-teman ya. Kayak dia contoh misalkan udah sampai mid game dan dia udah nggak bisa maju lagi, dari udah lumayan setengah, ya dia bisa untuk nempel core-nya aja gitu, entah marksman kah, entah mid laner-nya, itu bisa ditempel sama dia, dan itu yang mau masuk ke arah target yang ditempel itu susah banget, benar-benar susah.
Bener. Dan oke, Lunox, really Lunox. Lunox dan Kufra yang Kufra. muncul kali ini. Ya, Kufra juga Your menjadi team salah satu is tank picking. langganan di scene competitive ladies. Sementara kalau Lunox ini, kalau kita inget-inget Lunox, mungkin Lunox yang terbilang oke tuh nggak banyak gitu kan. Dari Macha juga lumayan main Lunoxnya. Kalau dari ada juga yang Gold line Lunoxnya jago banget, Cincau jago banget Lunoxnya. Iya. Itu banyak lah. Cuman yang terekspos emang nggak semua tim Nggak, gitu loh. Yang iya. power picknya Lunox. Nggak terlalu banyak lah ya yang terekspos juga. So kita lihat dulu di sini juga ya, gue sedikit membahas juga dari Kufra. Mungkin akan lebih baik kalau si Kufra ini bakal coba untuk meng-counter dari si Pasha ya kita tahu juga saat ada Peter Extract tiba-tiba dikasih dengan Tyrant defense-nya oke juga sih. Ya memang Kufra sendiri juga emang dia sistemnya lebih ke counter initiate, dan kalau Iya, kalau counter misalkan dibilang dia second initiator sih itu paling Bumblebee enak. Tapi reporting for ekspor duty. kali ini yang lepas Your team is ya langsung banning. diamankan oleh Fumieko pedes juga. Ini dia pernah pakai ekspor juga dan Iya. oke sih. Pedes sih dengan ada export. Apalagi lu tahu sendiri ini crowd controlnya juga udah oke banget, tiga hero ini ya, ada King X, Eagle, dan juga ada Peter Extract, Kasih juga lakukan inti. Tinggal satu Yes. Dan, Your tapi Roger team yang di is ban melihat banning. sebenarnya dari dua tim dua-duanya belum ada jungler nih. Iya. Rogernya di ban, otomatis dari dua-duanya merasa rugi nggak sih, kayak junglernya sama-sama habis. Dan Yusuf Shin oke, berarti dia mau Your habis-habisan team is jungler nih. banning. Iya, diperkecil lagi sama ISS yang gua. Dipersempit lagi pool hero-nya. Barat sebenarnya juga boleh sih kalau mau di-ban. Tapi kalau ngomongin Barat sudah. Assassin Barat sorry. Ini ya Baxia. Oh, Baxia. Baxia kalau mau di-ban boleh banget, atau kalau emang mau Assassin sebenarnya masih ada Karina sih. Karina juga cukup rame dipakai di scene competitive play di sini dengan Karina build tank yang happening banget, yang keras banget tapi damage tetap ada. Ini bisa juga kalau emang mau di-ban. Oke. Aja. Your Nanti, team kita is belum tahu nih banning. Karina bakal di-ban atau di-pick. Kalau misalkan Karina di agak riskan sih, karena ya Your balik lagi team ada is picking. dua tank yang lumayan oke juga sih di sustain early-nya, karena kita tahu kan Karina juga mainnya di early juga, bahkan Brundok sendiri punya order play yang bisa kabur, bisa escape kan, dan gua agak riskan aja kalau dia. Sebenarnya ya kalau begitu sebenarnya memang agak berat, tapi kalau misalkan kita lihat dia butuh satu frontrunner tambahan lagi sih kalau dari Iya. Alter Ego. Untuk sekedar finishing juga, masih damage dealer juga gitu kan. Dia suka main alpha sih, kalau emang mau main alpha enak sih, dia sustain, dia bisa maju juga. Tapi nggak tahu nih kali ini apa yang bakal diambil sama teman-teman Alter Ego, karena kalau misalkan alpha enak. MM. Oke, akhirnya Your team is picking. satu yang terlupa di mana Stacy ini, dia jago banget main jungler MM, sumpah jago banget. Ambil lagi sama Kimi, berarti Kimi macam gold line berarti ya? Gold line ya? Gold line berarti sisa Last pick Jungler. harusnya frontrunner lagi sih. front line. Kalau emang mau, kalau misalkan dia damage lagi nanti early-nya bakal nggak akan tutup. Iya. Karena mereka juga udah ada juga. Nah, Alucard gas. juga. Alucard gas, sumpah ini bagus banget. Oke. Kita bakal menunggu nih apa yang bakal dipakai. Masih Sedovi. Romnya Kufra, depannya Ruby, enak sih. Jadi Kufra bisa nunggu. Tapi butuh satu yang keras lagi. Tapi harus punya damage. Tamus juga oke sih. Balmon udah gas. Balmon gas, Balmon. Iya, Your let's go. team is picking. Bapak Balmon yang terhormat. Sebenarnya lebih mantap ini sih dari Alus, karena dia punya mobilitas yang lebih tinggi Serius. daripada Balmon. Serius. Lalu kan power banget nih kalau emang musuh kayak gini. Nggak CC-nya jadi- nggak ada. Nggak jadi Aluboy lagi. Soalnya kalau Alucard maju, yang mau berhentiin siapa? Nggak ada. Iya, Matilda benar, nggak benar, ada. Ya sama sih, Balmon juga. Balmon gitu. juga. Cuman- Tinggal diputer-puter nggak ada yang bisa ngertiin kan. Buat ngejar-ngejar enakan Alucard. Alucard. Tapi ya it's okay. Sudah muncul kan ini 10 hero dengan last pick-nya Yuzong. Oke, satu Yuzong ini bakal membuat Kiminya pusing pastinya. Harus ada satu backup yang dilakukan, paling nggak Ruby sih. Ruby yang nempel ke arah Kimi nanti, sehingga dia nggak free banget ketika coba ditabrak sama Yuzong nanti. Takutnya kayak dicolong backline-nya, Kiminya udah mati ya nggak ada damage dealer lagi ya, percuma juga dari Saint Spartan ya. Tapi kalau dari drafting kira-kira lu Kalau tadi Alucard gue kesan Spartan. Cuma nggak Alucard sih. nggak Alucard, Balmon, tapi lumayan oke juga loh dari, Ya, dari Balmon konsepnya ada konsepnya. Mereka punya konsep. Oke. Sorry itu saya ke Alter Ego.
karena Alter Ego. dia punya high ground, lengkap banget, dia punya Xbox di frontliner, dia main marksman-nya di jungler. Satunya lagi untuk ngincer backline, backupnya ada Matilda. Mungkin kekurangan satu, mereka kurang banget dari segi stun. Oh ya, oke. Stunnya Nggak bisa kurang. ngelok ya. Ya, paling ngarepin dari Yuzong. Ngarepin dari Yuzong mau nggak mau, dan itu pun stunnya juga nggak begitu lama, dan itu pun kalau Ya. misalkan nggak kena ya. Ada, pasti kena di Petri. Oh iya, Petrify. Petri ya. Oke, berarti ada dua chance juga ya. So, kita bakal masuk ke in game-nya, di mana game kedua antara tim Saint Spartan versus Alter Ego Nix di game kedua. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk share, like, komen, dan juga follow juga dari IG-nya Dignity Project Esport, karena kalian jangan sampai ketinggalan info-info menarik ya. So, kita bakal lanjut di arah middle lane yang dimana Pasha dan juga Matilda. Pixie cukup nakal, sempat mau ngeganggu laning ataupun ngebuff ya dari set. blue buff. Sementara Angie terlalu jauh gak sih? Tapi oke, masih ada flick. Salah. Oke, salah arah ternyata dan dibakar begitu aja, dan yes, first blood Israel untuk tim Alter Ego Wah, Nix, sakit. tapi masih sakit ternyata. Oke, masih bisa dibantu dengan Aegis yang ada. Bulat kali ini udah dalam masalah, dan ini dia. Oh, masih bisa kill, dan Stacy pun harus down, dan ini dia double kill dari Lord Balmond yang terhormat, dan Rondo menjadi korban ketiga. Akankah ini menjadi minik? No, it's not gonna happen. 3-2. What happened tadi? Itu satu hit terakhir sih, dia dapetin killing spree dan nambah lagi darahnya, dan kali ini red buffnya coba untuk dicuri. Yes, dan berhasil dicuri, kali ini sudah datang kali dari NG sebagai backup juga, dan akhirnya harus mundur, tidak boleh terlalu overcommit dari teman-teman Saint Spartan. Level 4 Balmond. Oke, Balmondnya level 4, dan Geprek. kalau kita lihat dari Stacy masih level 1, lethal counter, boom, dan langsung dapatkan satu kill. Itu langsung digeprek gitu aja yang 4-2, karena dia juga udah tahu ada dua backup juga ya, nanti tulus juga ya kan, maju asal maju juga. So ini bakal dikagetin juga, dan blue buff kayaknya bakal dicuri dengan sangat aman deh, karena nggak ada yang mau untuk maju karena nggak mau mati juga. Oke, Wings by Wings coba untuk keluar dari posisi yang nggak enak itu, dan Angie berhasil keluar dengan adanya bouncing ball, dan blue buffnya lawan diambil sama Saint Spartan. Cukup agresif menurut gue untuk di early. Kira-kira menurut lo gimana? Ini gak boleh di mirror sih, harus ditabrak terus, karena kita lihat dengan Stacy yang awalnya dia dapat awal yang gak enak banget gitu kan, apalagi dia marksman, dia butuh banget farming. Kalau misalkan ditabrak terus dari awal, mungkin dia bisa megang game ini sampai ke mid game, namun last insanity meledak, NG yang menjadi korban. Datang kali ini dari Mood, coba untuk ditabrakin lagi depannya, namun P berhasil mendapatkan shutdown Nyalit. Oke, Peter Lestrek keluar, namun kali ini bakal menjadi korban lagi kah dok, karena udah ada pengejaran dari Bulat. Adanya efek slow dari red buff yang sakit banget, ditabrak lagi kali ini, dan double kill Israel berhasil mendapatkan double kill dari Bulat. Yes, dan gak cuma dapat double kill juga, turtle-nya itu free banget untuk Saint Spartan. Ini benar-benar jadi angin seger banget untuk Saint Spartan, dan terlebih menurut gua tadi sedikit mistake sih kalau gue ya, posisinya si Parsha yang dimana dia tahu teman-temannya juga udah meninggal semua gitu loh, dan dia buka feeder reset berusaha untuk ngusir sebenarnya, tapi ngusir itu udah telat, dan dia masih level 4 yang feeder resetnya juga masih geli-geli aman gitu loh untuk di TB-in menurut gua. Gila, dan ini benar-benar early yang berat sebenarnya untuk Stacy, dimana dia baru level 4, dia nggak punya buff. Sementara top lane bisa kita lihat, oh dikejar nampaknya sama Bulat, dapetin killing spree, dan darahnya nembak lagi, dan masih bisa survive juga. Kali ini sudah ada rotasi dari teman-teman Alter Ego. Pixie yang ada depan langsung memakai order brilian, mundur dulu, fokus ke arah lane dulu, run, Peter Extract ke... Oke, mungkin kepencet, Mungkin kepencet, misklik. Ya, karena udah terlanjur kepencet, nah sayang gitu kan kalau gitu kan. Oke, dan kali ini kita lihat dulu dari Pixie bakal coba untuk ke atas lagi, dan Angie benar-benar bisa untuk zoning di arah depan, tapi Grangernya oke, bakal bermain sabar dulu sedikit demi sedikit. Tapi lu lihat Lord Batmon di atas langsung berputar seperti lubu yang memegang tombaknya. Oke. Oh, ini Bulat suka nih. Susah banget mau di-take down kali ini. Stacy kena lagi Tyrant Revenge, bakal dijagain lagi, nggak bisa ngedash. Datang dari Bulat kali ini coba mengejar, namun little counter yang masih bisa dihindari. Kali ini run di bagian depan, energi pakai keluar, namun masih bisa ditahan lagi. Kali ini NG harus mundur, backup juga datang dari Mood. Sementara Darkening kali ini dari P mengejar target kali ini, dan kabur semua. Flicker masuk, terlalu greedy, dan P yang harus tumbang. Sementara di sisi lain Fancy Dancing kabuk dengan Yuzongnya.
Gokil sih, Balmonnya pun masih selamat, bahkan udah setengah darah, dia maju lagi ke arah depan, dia berputar-putar terus tanpa henti dan Fancy Nancy harus kabur. Ini takes time banget sih, kalaupun emang dari Fancy Nancy mau sedikit farming atau mau dapetin network lagi, ini susah banget, apalagi si Stacy ya yang dari tadi jungle-nya digangguin terus sama Balmon, dan di sisi lain Maca malah jadi free banget di arah bawah karena mereka disibukin banget dengan adanya war tadi. Yes, dengan keunggulan 2000 sebenarnya Saint Spartan udah bisa megang sampai mid game sih. Dan kalau mid gamenya masih tetap disiplin, dia bisa banget sih untuk dapetin poin di game kedua kali ini karena turret di top lane juga udah mulai dihancurin. Tinggal jaga konsistensi aja berarti ya. Yes, disiplin aja sih. Oke. So, Saint Spartan Peter kali ini bakal coba untuk menyenggol-nyenggol sedikit. Turtle nih bos, senggol dong. Anjay. Sip, di atas kali ini juga sudah di zoning sama Ruby, di arah middle juga udah di zoning, jadi enak banget untuk mendapetin turtle-nya. Dan di arah bawah, bahkan belum ada turret yang jatuh loh. Outer turret yang jatuh dari Saint Spartan ini, it's looking good untuk mereka. Tapi masalahnya sekarang ini, dua pemain langsung maju ke arah depan, dilumurin sama api-api cantik dari Fumieko. Tapi nggak masalah, masih bisa balik juga. Itu bahkan nggak jadi ancaman menurut gua dari Saint Spartan sendiri. Oh, lethal counter, berusaha untuk mengusir, tapi Dead Sonata yang ketiga miss sayang sekali. Dan di sisi lain, teman-temannya udah mulai backup lagi, udah setengah darahnya, bahkan 60% dari Balmonnya mencoba untuk melihat lagi pundi-pundi amal yang bisa mereka ambil juga. Oke, bergerak menuju ke arah middle. Order Blazing bakal keluar dan last. Oh, nicely done. Dan Tyrant Rage berhasil untuk mendapatkan dua pemain sekaligus menjepit dua, tapi NG yang harus down. Dibalas dengan Lord Balmon. Lord Bulat kali ini langsung mengudara. No, maximum charge. Akhirnya menumbangkan seorang Bulat yang dimana itu tabungannya lumayan gede karena dia udah nge-kill 7 bang. Gila, dia hampir selamat lagi sih tadi. Dia hampir banget selamat teman-teman. Stun Karapi harus sedikit mundur juga, nggak boleh terlalu greedy lagi kali ini. Alter Ego memegang momentum. Dimana kali ini ketertinggalan gold yang dimana tadi 2000 stack, kali ini udah dikejar mulai ke angka 1000 dan mulai naik terus. Apalagi jangan lupa kalau Stacy ini menggunakan marksman. Sementara kalau kita tahu Balmon mungkin di awal dengan factor jungle dia bakal kuat banget untuk ngeharas, ngezoning. Tapi semakin jalannya game ini semakin mid game, semakin late game, maka jungle marksman akan lebih kuat lagi gitu kan, akan lebih kuat, lebih prima ketika udah punya item. Dan kita bakal lihat nih rotasi seperti apa yang coba untuk dilakukan karena sudah ada Terror Request di mid lane dan Flicker dari Run yang mau nggak mau harus dikomit. Sementara kalau kita lihat Bulat coba untuk ngejar ke arah Pixie, namun kecepatan sih lari Pixie, masih bisa selamat. Iya, masih bisa di dodge dengan mudah juga, dan maksimum charge coba untuk ngasih ancaman juga di arah atas, tapi outer turret terlanjur harus down, di take down begitu aja, dan 3 pemain langsung menyerbu ke arah Fumieko. Klasisan itu untuk defensif, tapi dia masih ada immortality. Apakah teman-teman yang mau ngebantu? Tidak, ternyata mereka lagi sibuk untuk di arah tengah, dan di mana Lord Balmon juga harus ke take down juga oleh Stacy. Ini bisa banget untuk dapetin 2 outer turret sekaligus, tapi masalahnya mereka benar-benar bermain secara disiplin. Mereka nggak mau gegabah untuk mendapatkan outer turret, dan bahkan lo lihat di arah bawah outer turretnya udah tipis banget. Nah ini kalau di commit mungkin akan bisa jebol sih bang. Oke, dan kali ini dari Fumieko juga dia masih punya ultimate Black Dragon Form, dia masih siap untuk perang. Sementara kalau kita lihat Maca yang udah mengamankan blue buff nih, Balmonnya udah nggak butuh buff lagi, dikasih ke arah Maca. Ini bakal lebih sustain lagi dengan energi Kimi yang mantap. Kita bakal melihat nih dimana kali ini Turtle udah mulai spawn, dan mungkin harusnya diinisiasi sih sama out. Tunggu dulu dimana ada Fancy Nancy yang sekarat kali ini, namun damage-nya kurang. Kita melihat ada Bulat dari sisi kiri, coba diputar dulu, coba di clear dulu minionnya, namun nggak boleh terlalu greedy, nggak boleh terlalu maju. Sementara kita lihat di mid lane, oke, 1 kill berhasil diamankan ke arah Run, namun Circling Eagle juga berhasil membalas ke arah NG. Double kill berhasil diamankan oleh Stacy ternyata. Coba untuk mengejar kali ini Bulat yang datang, lethal counter berhasil dihindari. Coba dikejar lagi Rondo ke depan, coba diteben kali ini, diputar, sakit banget damage, namun berhasil di kill. Unstoppable untuk Stacy. Black Dragon Form mengincar ke arah Maca, terlalu sedikit of possession, harus sedikit mundur juga. Maksimum charge keluar, Stacy dalam masalah, harus mundur dulu. Ya sayangnya NG dan juga Hypa ya harus ke take down duluan. Jadi kayak dengan kata lain Maca punya damage ya, cuman gak ada yang ngetagin juga, rada ngeri cantik juga gitu loh untuk maju ke arah depan. Dan ternyata Ruby-nya juga rada telat.
itu padahal bisa banget untuk kayak ngebales 2 sampai 3 pemain bisa ke take down juga, cuman itu tidak akan terjadi. 11-10 ini makin kecil dari segi, bahkan dari segi goldnya juga udah nambah banget, dan Feeder Extract berusaha untuk mengusir tapi terlalu dini menurut gue untuk membuka Feeder Extract karena peperangan yang sebenarnya belum akan terjadi. Lightning Turn Chance sudah di tangan Run. Oke, apa yang terjadi? Mood udah dalam keadaan sekarang, dan itu dia maksimum charge-nya pas banget dan berhasil untuk mendapatkan 1 kill, dan Mood yang harus down terlebih dahulu. Pixie Peachy juga harus down, tapi lu lihat dari segi goldnya langsung menyamakan, bahkan ini udah leading loh dari segi gold ya. 28 ya 0,3 sih, masih tipis, tapi lo lihat kali ini dari Pai dalam masalah dan berhasil untuk didapatkan killnya. Bouncing ball menuju ke arah belakang untuk save aja karena dia terlalu offset. Black Dragon Form langsung dibuka, lele cantiknya dari Fancy Nancy langsung di break begitu saja, dan shutdown berhasil. Gregornya mati. Ini mungkin menjadi awal dari turning point-nya Saint Spartan dengan adanya Stacy yang ke take down, dan itu pun ke shutdown juga hampir sama kayak Bulat. Oke, namun kali ini memaksakan ke arah turret mid. Sudah ada circle Ngiga keluar, namun Mood masih cukup tanky. Kali ini Bulat dengan counter attack bersama dengan Macha. Coba di spray lagi ke arah depan, namun belum ada target yang berhasil connect. Oke, masih bisa digocek, namun Fancy Nancy harus menggunakan Dragon Tail-nya kabur. Sementara di sisi lain ada Terror Revive mengarah ke arah Pixie. Masih dikasih bouncing ball juga, Terror Rage-nya keluar, masih bisa dihindari. Namun Fumieko yang berhasil kena, harus dikit-dikit mundur karena kali ini Lordnya berhasil diamankan secara free. Namun Run coba untuk ke-backup, namun shieldnya udah hancur dari Fumieko. Masih bisa menghindari I'm Offended barusan Feeder Extract, dan akhirnya harus bubar dari kedua tim. Oke, tapi sedikit keuntungan sih, balik lagi keuntungan dari Saint Spartan Fighter yang dimana mereka bisa untuk men-secure yang namanya Lord pertama ya, walaupun Lord pertama juga masih tipis-tipis gitu loh ya, masih bisa di-handle juga sama tim Alter Ego Next. Seenggaknya mereka bisa untuk mengulur waktu lebih lama lagi, apakah bisa untuk mengambil Lord kedua atau enggak, karena menurut dari gua sendiri kelihatan sulit banget, bahkan inner turret aja masih kokoh loh dari Alter Ego ini, bahkan bisa jadi turning point juga untuk Alter Ego nge-comebackin Saint Spartan tuh. Oke, karena kalau kita lihat dari high ground-nya dia punya Parsha, dia punya Granger juga yang bisa nge-clear cepat. Ya, dan dia punya Black Dragon Form gitu kan, yang ketika udah dibuka itu teman-teman dari Saint Spartan juga udah langsung jaga posisi. Namun Lord sudah masuk ke arah inner turret, masuk kali ini dengan Terror Reverse, dan Terror Rage berhasil mendapatkan 1 kill. Mungkin Run yang menjadi korban pertama, namun Bulat yang sekarat dan harus down juga. Macha yang udah sangat low kali ini dan gak bisa terlalu depan lagi. Sakit banget Death Sonata dari Stacy. Itu bener-bener on point sih menurut gue ya, Death Sonatanya itu on point, walaupun bisa dibilang mereka juga harus mengorbankan 3 inner turret di arah top lane, mid lane, dan juga bottom lane, tapi mereka bisa untuk mendapatkan beberapa kill, seenggaknya economical damage juga ya untuk tim SSID alias Saint Spartan Viteri sendiri, dan dimana mereka bakal coba untuk reset info dulu karena terlihat kayak dari Mood sendiri masih berjaga-jaga aja di bottom lane. Yes, dan ini harus lebih sabar lagi karena memang mereka udah mulai leading lagi nih. Walaupun angkanya juga nggak banyak, sekitar 2000. Tapi ya harus coba pelan-pelan untuk mendapatkan zona yang dimiliki sama teman-teman Alter Ego. Nggak boleh greedy banget, karena kalau greedy ini bisa dibalikin kapanpun. Jangan lupa dari Stacy ini bermain marksman dengan sangat oke, dan dia tahu banget timingnya. Sementara kita lihat ada Fancy Nancy yang coba ngezoning di arah depan, namun Bulat lebih berani lagi kali ini menempel ke arah Pixie. Black Dragon Form keluar, coba untuk nge-secure ke arah Purple Buff, namun terreset. Jadi kali ini nggak bisa terlalu greedy. Lagi-lagi waste banget naganya. Kita bakal ngeliat ini dari Mood yang coba mengejar ke arah Fancy Nancy, dan nggak boleh terlalu greedy juga. Ternyata masih belum ada inisiasi yang komit dari keduanya. Iya, mereka cuma untuk mancing-mancing aja sih, mancing-mancing war aja, karena kalau sedikit mancing kayak tadi lu lihat di awal, Mood coba untuk mancing, malah dia yang udah hampir banget ke take down, dia udah sekarat banget, tipis banget, jadi kayak sedikit salah langkah itu yang akan mempertaruhkan nyawamu. Dan di sisi lain kali ini Stacy bakal coba untuk kabur lagi, dan lu lihat NG ke arah depan banget. Bulat juga harus balik ke arah belakang karena lu lihat teman-temannya juga udah siap untuk backup. Macha di sisi lain sudah berada di arah middle dan masih menunggu adanya Lord, di mana 60 detik ini waktu yang cukup lama sih menurut gua untuk adanya Lord, dan kayaknya bakal cuma dipancing-pancing aja untuk warnya. Mungkin dari item dulu Pak, biar kita melihat dari item sessionnya. Yes.
Ya sekarang kalau kita lihat dari Balmond dengan adanya satu Oracle dan satu lagi ke arah Antiquiras ini dengan 2 item defense dia harus lebih oke lagi. Mungkin terakhir Queens atau Immortal juga oke. Dan kalau kita lihat dari Granger, di mana dia udah punya Endless Battle sama Malefic Roar. Satu item defense yang dipakai adalah Brute Force ini buat nutupin dari movement speednya lagi. Ada 2 item movement speed tambahan. Ini membuat dari Grangernya Stacy sulit banget untuk dikejar. Oh iya benar. Dan lu lihat deh, tiap kali kayak si Stacy ini ngelihat si Macha, kayaknya Death Sonata-nya benar-benar difokusin ke arah dia gitu. Ya sekarang nggak ada item defense dari Macha, ini membuat ya satu kali Death Sonata aja mungkin udah sakit banget. Namun kali ini coba diputar dulu sama Bulat, lagi-lagi purple buff yang coba diamankan. Maksimum charge keluarga berhasil connect karena siapa-siapa. Retribution kah? Enggak, ternyata masih bisa diamankan dari purple buffnya sama teman-teman dari Saint Spartan. Macha barusan dapat. Yes, dan Lordnya sudah di setup dengan sangat manis. Dan dari Saint Spartan memang harus untuk mendapatkan Lord kali ini. Lord yang kedua yang udah di NH dan telat datang. Black Dragonborn udah keluar, maximum charge juga sudah keluar. Inisiasi yang bagus banget dari Kufra. Apakah bisa untuk mendapatkan Tire Rage dengan sempurna? Dan tuh Pixie harus mengorbankan dirinya Immortality, tapi langsung digeprek dan harus down juga. Satu orang hilang dari Alter Ego next. Oh no, ini mereka harus defense tanpa adanya Pixie. Sebenarnya ini Wah, agak berat sih mungkin. berat. Ya memang dia masih punya Parsia sebagai high groundnya dari run-run. Tapi kita bakal lihat nih defense seperti apa yang bakal tunjukkan karena sudah ada Vitrai Strike yang dilakukan untuk clearing minion di arah mid lane. Sakit banget spray dari Kimi barusan. Iya, apalagi bisa dibilang ini Lordnya udah masuk, ini Lordnya udah enhance banget. Dan lu lihat kali ini maju ke depan banget tuh Bulat, bener-bener untuk ngezoning Macha. ke biar bawah. Macanya enak banget untuk nge-free hit. Pensinensi maximum charge, tapi belum bisa mendapatkan Pensinensi. Tapi di arah depan adalah Sanity yang langsung terbakar dari bumi Eko. No, it's not gonna happen. Dan naganya langsung ditembakin aja. Itu udah kayak Jurassic Park banget. Dan Pensinensi mencoba untuk mendapatkan Macha. Dan apakah berhasil? No! Berhasil ternyata 1-1. Dan Pai berhasil untuk mendapatkan Yuzongnya. Bulat kali ini mencoba untuk mengcover teman-temannya, tapi tidak dengan mood yang dimana mood-moodnya berhasil di take down oleh seorang Granger. Dibalas lagi, dimajuin lagi. Gue nggak mau sampai kabur banget itu. Diudek-udek dan berhasil untuk kabur karena masih kehalang outer turret di arah middle. Wah ini hati-hati sih counter attack dari Alter Ego, malah bisa menjadi Cepet strike loh. push juga nih. Karena tadi agak greedy sih, dimana pushnya juga bisa kita lihat agak berantakan. Dimana ada yang fokusnya mau nge-end, ada yang fokusnya mau ambil turret. Setelah dapetin turret dimana minionnya udah clear semua, mereka masih ngezoning di area depan. Dan akhirnya satu korban tadi dari Macha karena adanya Black Dragon Form dan tidak ada backup yang coba dilakukan sama teman-teman Saint Spartan. Kan seandainya dia nge-backup tadi, mungkin Kiminya nggak mati dan itu bakal Yuzongnya yang mati. Karena tadi kayaknya ya kalau menurut gua si Bulat itu kayak ada ide lain untuk nge-cover teman-teman yang lain sih kayaknya ya, karena lagi sibuk itu jadi nggak ada yang nge-cover. tiga orang lagi sibuk, si Macanya sendirian. Pas datang udah telat karena Macanya udah sekarat banget menurut gua. Iya, dan kali ini Pensinensi yang berhasil mendapatkan kill pertamanya, yaitu emang target dia dari awal yaitu Kimi. Tapi kali ini kita lihat udah mulai maju lagi teman-teman dari Alter Ego karena udah mulai lengkap nih, 5 pemain udah siap berada di daerah purple buff-nya. Dan kalau kita lihat dari Saint Spartan juga sebenarnya dia agak defensif kali ini, nggak mau ngebuka bus lagi. Iya. Kelihatan kayak rada beda ya seperti sebelumnya yang dimana mereka benar-benar agresif, sekarang lebih pasif dan melihat counter strat yang dilakukan kali ini dari Saint Spartan. Feeder Attack terlalu cepat sekali lagi kali ini, langsung saja di break karena nggak mau sampai ketahuan posisi dari Parsianya sendiri, dimana masih ada 5 melawan 5 Bang Lim. Ini dia benar-benar agak jaga posisi. Dia nggak mau maju terlalu greedy dari Saint Spartan. Dia benar-benar menunggu timing di mana Kufra kena Tyrant Revenge mungkin, atau nanti Balmond yang menjadi baitnya dulu, baru dia mau maju. Karena kalau kita lihat ya dari Alter Ego juga sekarang semakin berani gitu untuk ngebuka vision di arah buffnya, untuk ngebuka vision tadi barusan di arah mid lane gitu kan. Dia cukup berani dan kali ini mereka coba secure ke arah daerah Lord. Masih sekitar 30 detik lagi. Gua rasa sih dari Alter Ego hanya butuh satu momentum yang benar-benar pure untuk mereka sih, karena mereka juga gampang banget untuk clearing lane, sehingga jadi kayak push cepat. Tadi lu lihat di arah bawah mood ini jadi harga yang mahal menurut gua kalau kehilangan mood, tapi di atas juga Xbox-nya harusnya udah nyadar kalau ada Kufra deket. Wah, dia. mood maju lagi dong. Mood maju lagi. Mood udah dikelilingin sama 4 orang kali ini, tapi masih bisa
Oke, masih bisa sustain? No, ternyata nggak bertahan lebih lama lagi. Tapi lo lihat, digempur, exportnya digempur kali ini. Tapi masih ada Lansanity. Coba digeprek dengan Tyrant Revenge. Dan satu orang terkena. Oh, Tyrant Revenge-nya tepat sasaran. 3 pemain langsung diam. Dan Kristalnya langsung di take down oleh Saint Spartan. 1-sama. Oke, ini menjadi poin pertama nih untuk Saint Spartan. Gila. Mut ternyata dia punya pemikiran lain. Dia tahu oke, kalau misalkan dia maju lagi dia bisa nahan. Ya paling enggak dia bisa nahan lah walaupun enggak lama-lama banget gitu kan. Dan teman-temannya juga tadi komit banget. Fumieko-nya langsung ditabrakin, dipecahin armornya tapi nggak di-kill. Itu benar-benar bagus ya. Armornya dipecahin dan nggak di-kill itu membuat dia nggak bisa Last Insanity. X-Borg dengan nggak ada Last Insanity untuk defense itu susah banget. Dan akhirnya merekanya semua ini fokus ke arah core-nya, ditabrak semua objek gaming dari Macha pakai pokoknya dia fokus ke arah core-nya, ditembakin terus dan nggak bisa di defense karena recoil-nya terlambat tadi dengan adanya Mut. Gile, dia punya pemikiran lain sih, keren banget. Iya sih, kayak gue ngeliat kayak mereka udah melihat, apalagi di bawah kan kayak udah ketahan gitu loh, melihat cuman ada export doang dan apalagi inhibitor turretnya juga udah hancur. Menurut gue itu satu-satunya chance yang kesempatan emas. Lu melihat objektif kristal udah kosong banget dan lu maju sama minion, ya udah langsung fokus aja sebelum teman-temannya repositioning dari alter ego. Itu it's a good plan menurut gua dari Saint Spartan Viteri. Yes, tapi